Sahabat beriman, sebelum kita lanjut videonya, kami ingin merekomendasikan buku-buku panduan ibadah kepada teman-teman karya guru kita Al-Ustadz Abdus Somad dan guru kita Buya Yahya. Ya, di sini lengkap mulai daripada fikih toharo, fikih bersuci sampai fikih haji. Bagi yang ingin mengordernya, silahkan klik di produk yang ada di pojok kiri bawah video ini atau silahkan klik link Shopee-nya yang sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi syahri Ramadan wa ja'alana min ahli siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala afdalis shaimin wa ahsanil qaimin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kembali lagi kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk kepada admin Quran online. Adapun si pertanyaannya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah benar jika sholat subuh membaca surah Al-Ikhlas atau surah An-Nas itu tidak sah dan malah berdosa? Sedangkan saya cuma bisa membaca surah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada saudara atau saudari yang bertanya dimanapun Anda berada. Ya, jadi pernyataan yang sebagaimana saudara atau saudari sampaikan tadi, bahwa orang yang sholat subuh lalu kemudian membaca surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas setelah membaca surah Al-Fatihah, itu sholatnya tidak sah dan bahkan dia mendapatkan dosa, maka kami katakan bahwa pernyataan itu tidaklah benar. Ya, pernyataan itu tidaklah benar. Ya, hal ini belum pernah kita dengarkan dari manapun. Ya, tidak pernah kita dengarkan ada guru-guru kita atau ulama-ulama kita yang menjelaskan seperti itu. Ya, bahwa orang yang membaca surah Al-Ikhlas ya, atau surah An-Nas setelah Al-Fatihah dalam sholat subuh itu berdosa atau bahkan sholatnya tidak sah, ya itu tidak pernah kita dengarkan. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam sholat subuh ya Rasulullah pernah membaca surah yang panjang. Ya, seperti ketika subuh hari Jumat. Ya, Rasulullah biasa membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama, ya, yang panjangnya itu kurang lebih 3 halaman. Ya, kemudian di rakaat kedua, ya, di rakaat pertama baca itu tadi surah As-Sajdah, ya, kurang lebih 3 halaman. Kemudian di surah yang di rakaat yang kedua Rasulullah membaca surah Al-Insan, ya, yang kurang lebih yaitu panjangnya 2 halaman. Ya, jadi Rasulullah pernah membaca surah panjang seperti itu. Ya, sehingga kita juga di subuh Jumat itu dianjurkan atau disunnahkan, ya tentunya bagi orang yang bisa, ya disunnahkan untuk membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan di subuh hari Jumat. Ya, karena Rasulullah ya sering melakukan hal yang demikian itu. Ya, kemudian yang kedua, Rasulullah juga pernah membaca surah yang sedang. Ya, di dalam sholat subuhnya Rasulullah juga pernah membaca ya surah yang sedang. Ya, seperti surah Wasyamsi Wadduhaha ya, dan ya, yang sejenis itu. Ya, kemudian yang ketiga, ya Rasulullah pernah juga membaca surah yang pendek. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ya, di dalam sebuah perjalanan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, beliau membaca al-mu'awwidhatain, ya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi ya ini maknanya bahwa membaca surah setelah surah Al-Fatihah ya di dalam semua sholat kita, ya termasuk sholat subuh, itu kita bebas memilih atau membaca surah atau ayat yang mana saja yang kita bisa. Nah, dan yang perlu diketahui bahwa membaca surah itu kan setelah surah Al-Fatihah di dalam sholat kita, ya itu hukumnya adalah sunnah, ya, atau merupakan sunnahnya sholat, bukan sebuah keharusan, bukan merupakan rukun sholat. Ya, bahkan seandainya ada orang
yang setelah membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua, ya kok dia sudah ingin, ya sudah mau ruku tanpa membaca surah, maka itu salatnya sudah sah. Ya, karena yang merupakan rukun salat itu kan ya Al-Fatihahnya itu. Adapun membaca ayat atau surah setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya salat. Ya, seandainya setelah membaca Fatihah, ya saudara atau saudari yang bertanya sudah ingin ruku, ya di dalam sholat subuh misalnya, maka sholatnya sah. Hanya saja ya tidak mendapat kesunahan membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Ya, apalagi sampai mengatakan berdosa, ya itu tidak pernah kita dengarkan. Itu ya dari mana ya, orang yang mengucapkan seperti itu. Ya, ini ya, menakut-nakuti ya khususnya teman-teman yang pemula. Ya, jadi kami sekali lagi menegaskan bahwa pernyataan itu tidaklah benar. Ya, apalagi kalau pemula, ya bisanya hanya kulhu, ya kul a'udzu birabbil falaq, ya kul a'udzu birabbin nas, maka itu saja yang dibaca. Ya, itu saja yang dibaca. Ya, ya jadi demikianlah kepada saudara atau saudari yang bertanya. Semoga menyimak video ini. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.